Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudari-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 2 Juni 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwae, dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Tiga, bahwa sesuai dengan tahapan dalam petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua masa pelayanan 2025-2030, maka mulai hari ini 2 Juni sampai dengan 15 Juni 2024, Badan Pelayan Jemaat akan melakukan pendaftaran calon pemilih dari setiap unit dan atau sektor pelayanan. Calon pemilih yang didaftarkan harus memenuhi syarat administrasi, yakni tercantum sebagai anggota dalam daftar anggota sidi jemaat dan bertempat tinggal tetap di lokasi pelayanan jemaat sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tanggal 1 Juni 2024, serta syarat kepribadian berupa tidak sedang terganggu ingatannya. 4. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 15 Juni 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Richard Swakakone beralamat di Air Salubar dan Jenita Stella Latumeten beralamat di Kayu Putih, Negeri Soya. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 5. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Bapak Mon Poseratu di unit 2 sektor Mawar Saron berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat menyampaikan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, kau rasa sentosa duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan.
sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya, dengan nama Yesus turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, aku berikan roh akan tetapkan iman. Tak besar percobaan hingga engkau lemah, adalah kesembuhan, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya, dengan nama Yesus turut kehendaknya. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom, shalom. Shalom. Kita mulai kebaktian minggu yang pertama di saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tuhan menyertaimu juga. Nas pembimbing, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kejadian 41 ayatnya yang ke-39. Bilang padaku hari ini barang yang patut ku beri, hati berdosa begini
Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie
melakukannya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang telah dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Yesus Sang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan aku masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan jernih. Berikanlah apimu. Mari saudara-saudara dipersilakan berdiri untuk kita menerima petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Haraplah salibnya hilang dosamu, haraplah korbannya luput dosamu, harap Dia datang, Ia mempelaimu, harapkan sembahyang, mari Tuhanku. Diberikan kesempatan paduan suara pemuda sektor Kenanga membawakan lagu pujiannya.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di saat ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk berdoa sesuai tata kebaktian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan Alkitab di saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pada pasal ke-41, ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-57. Kitab Kejadian 41 ayat 37 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-57. Di bawah perikop, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'anea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf
2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi beta sapa, shalom. Katong pasti bersyukur, berterima kasih karena sudah ada di anak tangga kedua bulan Juni. Sumasuk bulan yang baru, setengah tahun. Dan yang pasti dari Januari sampai bulan Mei banyak hal yang terjadi. Ada senang, ada susah, tapi tetap katong diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan dari bulan Juni sampai Desember nih apa yang mau jadi, katong sen tahu. Jadi pertanyaan dari Juni sampai Desember nih kira-kira katong akan menghadapi apa? Susah banyak kah, senang banyak kah, tertawa kah, menangis yang banyak, yang mana, katong sen tahu. Dan ini rahasia. Beta dan Bapak Ibu saya pernah tahu apa yang terjadi dengan katong pun kehidupan, tapi yang pasti katong tetap berdoa dan meminta Tuhan tetap jaga dan lindungi katong semua, keluarga, pribadi, bahkan jemaat. Di minggu ini, minggu yang pertama di bulan Juni ini kita dibingkai dengan tema minggu kita berhikmat menghadapi krisis pangan. Berhikmat menghadapi krisis pangan. Kalau katong baca pembacaan yang tadi katong baca sama-sama dalam kitab Kejadian 41 ayat 37 sampai 57, seng terlepas dari ayat 1 sampai 36 pada pasal yang sama ke-41. Kalau katong baca ayat 37, usul itu dipandang baik, pasti katong tanya ini usul apa? Ini kira-kira usul apa yang disampaikan oleh Firaun sehingga Firaun bilang, oh iyo yang saya usul itu baik. Ternyata ketika katong baca ayat-ayat yang mendahuluinya, di situ menceritakan bagaimana kondisi kehidupan Firaun yang mana dia diperhadapkan dengan sebuah mimpi. Dan dia bermimpi. Mimpi yang dia lihat itu bahwa dia berdiri di depan sungai Nil, ada 7 lembu yang gemuk makan 7 lembu yang kurus, tetapi 7 lembu yang kurus tetap seperti itu, tidak berubah. Itu mimpi yang dia mimpikan dalam perjalanan kehidupan daripada Firaun. Firaun juga takut, dia juga mau ingin tahu ini kira-kira ada apa.
Lalu siapa yang artikan? Yusuf. Kalau Yusuf sekarang ini ada di jemaat ini pasti orang cari Yusuf banyak. Orang mimpi banyak lalu cari Yusuf berarti mimpi. Yusuf sebagai orang yang mampu mengartikan mimpi. Dan itu terjadi ketika Yusuf ada dalam penjara dan ada juru roti. Dia pun pernah mengalami ketika dia bermimpi dan Yusuf pun bisa mengartikan. Lalu ketika Firaun diperhadapkan dengan kenyataan bahwa dia punya mimpi, akhirnya diberi usul kepada Firaun, ada orang yang bisa artikan atau tafsirkan mimpi itu. Dan dia pun menyampaikan bahwa orang itu adalah Yusuf. Katong semua tahu Yusuf 13 tahun di tanah Mesir. Yusuf diperhadapkan dengan penderitaan. Yusuf ada sebagai budak. Yusuf ada di penjara. Tapi dengan kesabarannya Tuhan pakai dia luar biasa. Bayangkan 13 tahun jadi budak, dia di penjara, dia difitnah oleh istri Potifar, tapi dia yang pernah mengeluh. Dia tetap ada dengan semua yang harus dia lakukan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Mana dia ada marah, seng. Pada akhir daripada atau buah kesabaran itu, dia ditunjuk untuk menjadi penafsir mimpi. Dia bilang untuk Firaun, saya pun mimpi itu akan pun artinya bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di kota Mesir. Bapak Ibu, kalau posisi macam Firaun bisa saja dia bilang, "Saya betul. Saya mungkin karena Mesir itu adalah kekuatan dunia. Bukankah Mesir itu dikenal sebagai kota yang makmur dan aman?" Tetapi katong harus akui bahwa Tuhan membuka pemahaman Firaun terhadap kenyataan dan kebenaran mimpi tersebut. Dan Firaun pun menyiapkan dan memberikan kesempatan bagi Yusuf untuk ada dan sebagai penguasa di kota Mesir itu. Yusuf bilang, Raja, Yusuf bilang, Firaun, akan terjadi 7 tahun kelimpahan, akan terjadi 7 tahun kelaparan. Jadi yang harus katong bikin ini, selama 7 tahun kelimpahan itu, 1/5 dari penghasilan itu katong harus angkat. Katong harus simpan dari hasil kelimpahan itu selama 7 tahun. Jadi kalau selama 7 tahun kelimpahan itu jangan katong foya-foya. Selama 7 tahun kelimpahan itu katong berhikmat lalu katong atur akang baik-baik. Simpan semua yang ada dan katong harus bisa mengatur itu supaya ketika 7 tahun kelaparan orang Mesir yang lapar. Dan itu dia usul kepada Raja Firaun dan Firaun pun menerima itu. Apa yang terjadi? 7 tahun kelimpahan, Mesir ada dengan kelimpahan, tapi dong bikin apa yang Yusuf mau. Dan pada saat 7 tahun kelaparan terjadi, Mesir yang kekurangan roti, Mesir yang kekurangan gandum, malahan akan banyak dan tidak bisa dihitung. Karena yang dibuat oleh Yusuf menyimpan dari hasil kelimpahan mereka. Dan bukan orang Mesir saja, tapi Yusuf juga bisa membantu saudara-saudaranya ketika mereka juga mengalami kelaparan di kota mereka. Bapak Ibu saudara yang diberkati, ketong berpikir itu hal biasa. Oh cuma Yusuf bilang simpang akan saja, taruh akan saja. Tapi pada akhirnya sangat berguna ketika ada pada musim kelaparan. Tema minggu yang tadi beta bilang, berhikmat menghadapi krisis pangan. Katong sen tahu apa yang terjadi nanti besok dan seterusnya. Pasti katong bilang, Tuhan bilang kan jangan khawatir. Tetapi pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktunya. Ada senang hari ini, ada susah, ada cukup, ada kurang, ada lebih. Dan itu warna dalam perjalanan ketumpung hidup pribadi, keluarga, bahkan jemaat. Dan katong saya bisa bilang bahwa ketumpung hidup inilah terus. Katong saya bisa bilang bahwa sudah hari esok ada lagi. Oke, itu katong pasti bilang. Tapi ketumpung akal,
Katong pun hikmat yang berasal dari Tuhan. Untuk bisa memahami keberadaan katong ke depan dan pengalaman hidup Bapak Ibu Beta Basudara. Katong harus tahu bahwa ada saat-saat di mana katong harus bisa mengatur segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga supaya semua cukup dalam ketumpung kebutuhan. Bapak Ibu, ketika Yusuf dia bikin apa yang menjadi usul dia untuk Mesir yang kelaparan ketika terjadi kelimpahan. Berarti beta dan Bapak Ibu juga harus seperti itu. Karena seperti yang beta bilang, segala sesuatu ada waktunya. Katong sentau besok nih katong kurang kah, katong pas kah, katong cukup. Sentau katong susah kah, katong senang kah, katong tertawa kah, katong menangis. Tapi yang pastinya katong selalu berhikmat dalam menghadapi krisis-krisis yang katong sentau ke depan. Jangan banyak. Baras saja sunai harga. Baras bulog sunai harga dan katong temui itu. Belum lagi dengan hasil-hasil yang lain. Belum lagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lalu kata mau bikin apa? Berdoa saja belum cukup. Tapi mari kita minta hikmat dan berhikmat dalam mengatur manajemen kehidupan ketumpung keluarga, mengatur keuangan. Siapa bilang meja makan jangan yang perlu bahwa ketong berpikir bahwa ketong harus jangan tabung karena esok ada hari esok punya kesusahan sendiri. Jangan. Ketong berhikmat. Harus ada perhitungan untuk ketumpung kehidupan ke depan. Kalau hari ini ketumpung meja makan akan pono dan cukup, bersyukur. Tapi bukan setiap saat ketong harus berusaha akan pono lalu ketong sentau apa yang terjadi. Yang penting cukup, lalu ketong angka simpang for ketumpung kehidupan ke depan. Yang penting ada, lalu akan pun sisa, ketong tabung untuk ketumpung kehidupan ke depan. Ketong pun anak-anak, pun masa depan. Kalau bapak-bapak dapat cekeran, ya ketong pulanglah berdoa lah bagi akan jua. Bilang mama atur akan per ketumpung kehidupan. Ketong bagialah ketong rasa sama-sama. Mama-mama lain dengan semua kelebihan yang ada. Mari pulanglah berdoa lalu ketong atur akan. Ketong bagi akan untuk kebutuhan ke depan. Anak-anak muda yang sudah bekerja jangan pikir, beta masih muda, beta masih bisa cari uang. Oh ketong sentau apa yang terjadi dengan ketumpung hidup. Semua yang ada di dunia ini Tuhan kasih for katong. Tinggal bagaimana katong mengelola. Kalau katong bilang katong seng ada, itu berarti katong seng tahu atur akang. Kalau katong bilang katong lapar, itu berarti katong seng tahu dan sempung hikmat untuk atur apa yang Tuhan kasih. Segala sesuatu Tuhan kasih dan Tuhan pun cara. Dan Tuhan juga kasih kesempatan for katong untuk bekerja dengan semampu dan kekuatan katong. Tinggal bagaimana katong atur akang par ketumpung hidup dari hari lepas hari. Siapa bilang boleh bapake siapa apa itu berkat. Tapi katong ingat bahwa ada kebutuhan lah jadi katong sisipkan untuk ketumpung kehidupan ke depan. Siapa bilang boleh ada dengan setiap kesenangan. Terserah Bapak Ibu jemaatku bahkan beta. Tapi katong juga harus atur akang baik-baik supaya ketika butuh semua ada. Beta saya bilang bahwa ingatan, boleh berjalan-jalan simpang uang tuh jangan sampai. Terserah Bapak Ibu, semua berhikmat dan hikmat itu Tuhan kasih taruh per katong masing-masing. Tinggal bagaimana katong atur akang for ketumpung hidup. Karena jangan sampai ketika ada susah, katong lebih susah lagi. Karena apa? Katong alpa belajar dari Yusuf dalam kehidupan yang serba susah, tapi dia sabar menjalaninya. Tuhan pakai dia luar biasa dengan hikmat yang Tuhan kasih, dengan roh yang Tuhan kasih, dia pun mampu menjadi penguasa bagi tanah Mesir dan dia mampu mengatur segalanya untuk memenuhi kebutuhan bangsa Mesir. Lalu katong, kenapa sih bisa? Kenapa katong sih bisa? Mari katong masuk di bulan yang baru. Yang Tuhan sukasi for katong setiap saat ini. Katong minta Tuhan berkati akang. Lalu katong kelola baik-baik. Yang ada dalam lumbung-lumbung, dalam rumah tangga. Minta Tuhan berkati agar memenuhi apa yang katong butuhkan di tengah-tengah ketumpung hidup. Pasti cukup. Dan katong tetap ada dan yakin
Tuhan sempurna kas tinggal beta dengan Bapak Ibu. Asal yang penting bikin yang Tuhan mau dalam ketumpung hidup. Untuk itu beta percaya ketong orang Kristen saya akan pernah mengalami kelaparan. Kalau ketong selalu berhikmat, selalu bekerja dan berusaha, bahkan berdoa. Karena Tuhan akan siapkan dengan Tuhan pun cara. Tapi kalau cuma tinggal duduk lalu mimpi, jangan marah, sehingga dapat apa-apa. Dan tidak jadi berkat dalam ketumpung hidup. Tuhan Yesus sayang ketong semua, tetap jadi yang terbaik. Supaya keluarga diberkati, saudara-saudara diberkati dengan kehadiran ketong di setiap perjalanan hidup dari hari lepas hari. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Amin. Hendaklah kau persembahkan hati yang Tuhan kenal, kidung yang engkau bernyanyi, itu beri hati senang. Biarlah syair dan hidup nyatakan nikmatnya terus, bahwa kau dapat menderita karenamu halis kudus. Hai, jangan keluh, jangan keluh, jangan keluh. Hai, jangan menyangkalmu halis, biar mengaku terus. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian laki-laki sektor Kenanga. Tiga mic sama.
kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa, Kau bangun jemaat-Mu ini. Tiada kita sadari semua dalam rencana-Mu. Tuhan tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk gapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami untuk melangkah dan wujudkan tripanggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebab telah Kau bentuk, sebab telah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami seia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Tuhan tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi pertengkaran, perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk capai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami untuk melangkah dan wujudkan tripanggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebab telah Kau bentuk, sebab telah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami seia sekata dalam melakukan
perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini, sebab telah Kau bentuk, sebab telah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami seia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat, Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya, melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Sambil persembahan diberikan, kami memuji Tuhan dari nyanyian Doa Sahabat Lama nomor 107, Dulu dan Sekarang. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu berusaha, sekarang bersenang.
lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu turut biasa, sekarang bebaslah. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Dulu ku berharap, sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan, ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan-Mu. Kita puji Tuhan dari nyanyian yang sama nomor 181 tabur. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhan menggetarkan dengan sorak, selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari memenas, hingga syarat tangkai pulur jadi masa melekas. Tegar itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman. Engkau kan bersoraklah, embun surga pun mengiris, matahari memenas, hingga syarat tangkai pulur jadi masa melekas. Padang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya. Masing-masing beri 100, meski iblis mencegat. Embun surga pun mendiris, matahari memenas, hingga syarat tangkai pulur jadi masa melekas. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhan
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Diberikan kesempatan berturut-turut solo dari Bapak Sufri Toisuta dan Vokal Paduan Suara Pemuda Sektor Kenanga untuk membawakan lagu pujian. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Oh, apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Apa guna harta dunia? Oh, apa guna pangkat dan jabatan jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Ya Tuhan, ampunilah kami anak-anak-Mu, karena kami sudah banyak berbuat hal-hal yang melanggar titah dan kehendak-Mu, baik lewat perbuatan, tingkah laku pun tersembunyi. Untuk itu ya Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Sakit tak pernah susah, oh harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia?
kemuliaan. Oh, apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Apa guna emas permata? Oh, apa guna pangkat dan jabatan jika hanyalah kesombongan yang selalu ku dambakan. Jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan.
Ya, terima kasih atas pujiannya yang disampaikan oleh Bapak Toy Shuta dan juga paduan suara pemuda sektor Kenanga. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah ya Tuhan kami, berkenan Engkau boleh menghadirkan kami lagi di minggu yang pertama di bulan Juni. Kami boleh diberikan kesempatan untuk ada dan bersekutu dalam rumah-Mu ini, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga percaya sungguh bahwa kebaikan-Mu akan selalu menyertai kami di bulan yang baru ini. Ya Tuhan, ya Allah kami datang sujud sembah kepadamu. Kami meminta kepadamu ya Bapa, berkenan Engkau mendengar seluruh seruan kami yang kami bawa di hadapan-Mu di saat ini, baik lewat mulut bibir hamba maupun pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab itu, dan kiranya Tuhan juga mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami layak berdoa kepada Bapa di sorga. Berdoalah hamba bagi umat-Mu. Tuhan mengenal mereka satu persatu dalam jemaat ini. Tuhan mengenal mereka keluarga lepas keluarga. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan. Tuhan tahu apa yang digumuli. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dan rencana-rencana kami. Biarlah Tuhan memberkati itu semua ya Bapa di sorga. Pergumulan-pergumulan kami Engkau menjawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Kebutuhan-kebutuhan hidup kami Engkau penuhi dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Dan semua rencana-rencana kami, biarlah rancangan damai sejahtera mewarnai setiap rencana-rencana kami. Tuhan hadir di setiap rumah tangga kami. Tuhan hadir di setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan hadir di setiap kehidupan persekutuan jemaat ini. Bapa di sorga, berdoalah hamba juga bagi kehidupan umat-Mu dalam status janda, duda, anak yatim piatu dengan seluruh keberadaan mereka. Sertai, tuntun, berkati, dan yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan berikan bagi mereka. Mereka tetap kuat, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka di setiap persoalan, pergumulan, tantangan-tantangan hidup mereka. Bahkan mereka juga selalu dilimpahi sukacita, kebahagiaan yang senantiasa hadir di kehidupan pribadi bahkan keluarga mereka. Hamba berdoa bagi orang tua yang sudah ada pada usia lanjut, mereka tetap ada dan selalu merasakan cinta kasih-Mu. Mereka selalu kuat, sehat, bahkan selalu diberikan kesempatan untuk selalu menjadi sombar di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka, untuk cucu-cucu mereka, dan mereka selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Diberkatilah kami semua yang berkebaktian di saat ini. Hamba berdoa juga ya Bapa, ada pengucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena hari ulang tahun kelahiran. Kami bersyukur karena hari ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur karena semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terimalah syukur-syukur kami, sempurnakan itu ya Bapa di sorga. Syukur dari Ojek Mawar Saron. Diberkatilah kehidupan semua orang atau setiap orang yang ada dengan pekerjaan tanggung jawab mereka sebagai ojek. Biarlah apa yang mereka kerjakan setiap saat mereka ada dengan tanggung jawab mereka, Tuhan memberkati dan terima sempurnakan syukur mereka. Begitu juga ada syukur dari keluarga Lemalaya yang mana anak terkasih Angel boleh selesai dengan operasi. Dan kebanyakan atas penyertaan Tuhan sehingga anak terkasih kami boleh melewati proses operasi dan ada dalam masa-masa pemulihan. Begitu juga hamba berdoa bagi Ibu Oke Tauran yang juga ada dalam masa-masa pemulihan.
baru selesai operasi karena kecelakaan. Kiranya ibu terkasih tetap kuat, kiranya ibu terkasih tetap merasakan jamahan tangan kasih-Mu dan selalu diberkati. Dan masa-masa pemulihan pasti akan berakhir dan ia menjadi kuat, sehat, dan bisa beraktivitas lagi. Begitu juga hamba berdoa bagi anak Tessa Sesa dan juga anak Yosi Kaya yang sementara dirawat di rumah sakit. Berkatilah kehidupan mereka saat ini Bapa. Mereka membutuhkan kehadiran-Mu. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau berkati setiap obat penawar yang mereka gunakan. Engkau pakai para dokter, suster, mantri yang adalah wakil-Mu. Senantiasa mereka ada dengan pelayanan mereka. Dan kedua adik anak terkasih kami ini boleh sembuh atas pertolongan Tuhan sendiri. Begitu juga hamba berdoa bagi kehidupan keluarga yang berduka cita. Keluarga Siai di sektor Melati, keluarga Leliak di sektor Anggrek. Biarlah kehidupan kedua keluarga ini tetap dijaga, dilindungi, penghiburan selalu nyata bagi kehidupan mereka. Keluarga yang ditinggalkan selalu percaya sungguh bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka itulah yang terbaik. Dan itu bagian daripada rencana Tuhan di setiap perjalanan hidup mereka dari hari lepas hari. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi setiap umat yang telah memberikan persembahan berupa sumbangan, pengucapan syukur, kolekta, apapun itu bentuknya. Kiranya Engkau boleh memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Dan ketika mereka memberi untuk menopang pelayanan ini, mereka tidak juga mengalami kekurangan, tapi berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Firman Tuhan boleh kami dengar, sempurnakan itu, artikan lagi lebih dalam bagi kami, hamba-Mu, bahkan umat-Mu, sehingga kami boleh memahami akan tanggung jawab kami. Kami senantiasa meminta hikmat dalam kehidupan kami untuk mengatur seluruh hidup dan kehidupan kami, supaya kami ada dan selalu bersuka cita, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kiranya kami bisa menjadi Yusuf-Yusuf di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami juga menjadi berkat, bukan saja untuk diri kami, keluarga kami, tapi juga sesama kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi pelayanan kami, para pendeta, penatua diaken, semua pengurus-pengurus wadah-wadah di unit-unit sektor, panitia-panitia, para pengasuh. Tuhan, mampukan kami untuk kami ada dengan tugas pelayanan kami. Yang kurang Tuhan tolong tambahkan, yang kami lupa Tuhan tolong ingatkan. Dan kiranya kami tetap melayani dengan penuh kerendahan hati, dan kami tetap ada dengan sukacita dalam tugas pelayanan kami. Satukan kami dengan rantai kasih-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi kami semua, supaya kami bisa ada dengan pelayanan kami dengan kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu Bapa. Berdoalah hamba bagi kondisi kesehatan Bapak Pendeta sampai ia ada dalam usia yang sudah lanjut, ia diperhadapkan dengan kondisi kesehatan yang saat ini ia alami, ia gumuli. Kami percaya sungguh Tuhan ada dan selalu bersama-sama dengannya. Bahkan Tuhan tahu yang terbaik bagi Bapa terkasih kami. Kiranya Engkau pulihkanlah ia di dalam nama-Mu, ya Bapa. Ya Tuhan, ya Allah kami akan masuk di usbu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi biarlah firman Tuhan di saat ini membingkai perjalanan kehidupan kami, supaya kami cukup dalam menata layani seluruh kebutuhan hidup kami, supaya kami pun juga tidak pernah mengalami kekurangan. Diberkatilah kami semua, Gereja Protestan Maluku, semua para pendeta, semua pekerja-pekerja tingkat sinode, klasi sampai jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan ada dan selalu menyertai kami. Kami tetap ada dengan sukacita melayani pekerjaan-Mu, apapun itu yang menjadi program-program. Kiranya kami juga dimampukan untuk melakukannya, dan bukan untuk dipuji, tapi hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bangsa negara kami diberkatilah para pemimpin-pemimpin. Mereka tetap ada dengan seluruh tanggung jawab mereka, tapi biarlah mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan rasa takut Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak kami dengan pendidikan-pendidikan mereka,
Yang terbaik Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, yang bergumul untuk masa depan, yang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan juga selalu menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka dan memberkati setiap perjuangan pergumulan mereka. Dan kami percaya setiap orang yang selalu ada dan mencari Tuhan, setiap orang yang selalu berdoa dan berusaha, maka tidak ada yang mustahil terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Setiap pendukung liturgi yang melayani di ibadah minggu ini, berkatilah kehidupan mereka dengan semua talenta yang ada pada mereka. Dan lewat pujian mereka nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan mereka juga tetap diberkati. Dan juga pelayanan kami di hari ini menjadi berkat bagi umat yang kami layani. Kami juga diberkati lewat tugas pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, tegakkan inginmu, kenanglah surga yang bakal kelak datang selamatku. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaklah memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, ibadah minggu pagi boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom. Di
topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut bulannya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya takut olehnya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di